Oke tim, mari kita mulai rapat evaluasi taktis kuartal ini. Kita semua bisa lihat di layar proyektor pergerakan kompetitor kita, Grab sangat agresif akhir-akhir ini. Maka kita mulai tergeser. Saya butuh jelasan laporan dan strategi mitigasi hari ini juga. Benar Pak Putra, berdasarkan data pergerakan minggu ini, market share Gojek turun sebesar 12% khusus di area Jabodetabek. Kompetitor benar-benar mengalokasikan dana besar untuk subsidi tarif perjalanan secara masif guna merebut pasar kita. Lalu apakah kita akan harus duduk diam dan melihat anak kita digerus dari perusahaan di sana? Sektor marketing yang paling kena imbas ya di perusahaan ini adalah kita semuanya. Mereka berani jika kasih diskon 50% ke customer, kita akan lebih berani lagi memberikan diskon 70% untuk jalan solusi keluarnya agar marketing kita lebih menang dari mereka semua. Jadi, kalau lihat jangka panjang, strategi membakar uang secara membabi buta itu bukan solusi yang bijak. Cash flow perusahaan bisa menurun dan kita bisa defisit besar. Kita harus mengambil langkah strategis dan terukur, bukan sekedar nekat karena panik. Langkah strategis yang seperti apa? Maksud Anda, Bu Mawar? Kalau semua user pindah ke sebelah karena mereka lebih murah, bisa jadi Anda mau bertanggung jawab melakukan menjelaskan penurunan performa ini ke investor kita dengan teori-teori strategi Anda ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengembalikan usaha kita secepatnya. Caidir, mohon tenang terlebih dahulu. Maksud penjelasan dari Maulia adalah kita bisa mencari celah lain untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan layanan ekstra. Jadi kita tidak hanya terjebak pada perang harga di jalanan yang saling merugikan kedua belah pihak. Loyalitas seperti apa di industri ojek online? Di lapangan, realitanya siapa yang paling murah itu yang paling akan memenangkan pasar. Oke cukup, tahan dulu semuanya. Alex, saya minta untuk mengendalikan emosi Anda. Kita berkumpul di ruang rapat ini untuk mencari jalan keluar bersama, bukan untuk saling menyerang ego masing-masing. Saya sangat paham, Anda khawatir karena KPI tim marketing Anda sedang terancam. Tapi kita mengambil keputusan dengan emosi, tidak akan mengembalikan market share kita. Mari kita kembali fokus ke akar masalah dan bicara berbasis fakta. Mau? Apakah Anda memiliki opsi solusi konkret selain menahan budget? Permisi, Pak. Data komparasi retention rate Gojek dan Grab baru saja saya kirimkan ke grup rapat. Baik, terima kasih. Nanti kebetulan data kami ini sangat akurat. Jika kita bedah, terlihat jelas bahwa pengguna yang pindah ke Grab mayoritas adalah kelompok promo hunter yang tidak loyal. Sebaliknya, pengguna setia kita justru tetap bertahan karena ikut Gojek dan Gojek kita dinilai jauh lebih lengkap serta cepat dibanding kompetitor lainnya. Saya setuju dengan pendekatan tim. Tim PR bisa segera menyiapkan kampanye strategi dengan tajuk satu aplikasi, semua teratasi. Daripada membuang budget besar untuk memotong harga ojek secara langsung, lebih baik kita mengalokasikannya untuk subsidi silang ke mesin-mesin lokal agar pengguna setia kita terus melakukan transaksi harian di aplikasi kita. Bagaimana Alex? Jika kita menerapkan strategi bundling ekosistem ini, budget promo dari tim Anda tetap terpakai, namun eksekusinya jauh lebih efisien dan tepat sasaran. Target performa Anda bisa tercapai dan di sisi lain, keamanan cash flow yang dijaga oleh Mauro juga tetap aman. Win-win solution, bukan? Baik, setelah melihat data dari Pak Ferdi dan penjelasan dari kalian, opsi itu masuk akal bagi saya.
Mohon maaf jika tadi saya sempat terbawa emosi tekanan target yang mencapai. Kalau begitu, saya meminta bantuan tim data membuatkan simulasi alokasi budget spesifik untuk strategi banding hari ini. Terima kasih. Baik, Pak. Nanti siang akan saya selesaikan simulasinya. Bagus sekali, konflik internal selesai dan kita sudah mendapatkan jalan keluar yang solutif. Kita jalankan skema ekosistem bundling. Rapat hari ini saya tutup, mari kita kembali ke tim masing-masing dan langsung eksekusi. Terima kasih.